Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang dapat kami nikmati dan rasakan hingga pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar renungan harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Amanginang dan saudara-saudara sekalian, kembali lagi dalam renungan harian kita pada Senin 24 Februari 2025 yang terambil dari Efesus 4 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Tanggalihamu majol mana buruki isara di pangalon na jolo ailao mago doina doi inorhon ni akka hisap-hisap si pautoto, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Amanginang dan saudara-saudara sekalian, ketika kita dipertanyakan apakah kita ingin hidup baru ataukah kita ingin berubah dari hal-hal buruk menjadi hal-hal yang lebih baik. Ketika di awal tahun, ketika di pergantian tahun, tentunya kita mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti konteks yang terjadi di kitab Efesus ini Amanginang, bagaimana tentang pengajaran Rasul Paulus tentang kontras antara hidup manusia yang baru dan manusia yang hidup lama kepada orang-orang yang percaya di kota Efesus. Paulus menyampaikan bahwa antara manusia yang baru dan manusia yang lama itu cukup berbeda. Bagaimana Rasul Paulus menyatakan bahwa orang percaya di Efesus harus mendengar tentang Kristus dan mereka harus menerima pengajaran dan menurutnya kebenaran dalam Yesus Kristus itu. Sehingga Amanginang, melalui nars ini kita bisa lihat bagaimana adanya perbedaan kehidupan manusia lama dan manusia baru yang dituliskan oleh Rasul Paulus tentang kebenaran tentang ajaran Yesus Kristus di dalam jemaat Efesus. Yang dimaksud adalah kebenaran ialah kebenaran yang diajarkan kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana kebenaran itu telah nyata dan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan itu bukan asumsi dan itu bukan hanya janji semata, tetapi kebenaran itu merupakan suatu hal yang benar-benar nyata dalam kehidupan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan kita sudah terima bersama-sama Amanginang. Manusia sejak awalnya, yaitu Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan akan hukum perintah Tuhan, sehingga mengibatkan manusia Allah murka kepada manusia, sehingga kita mendapatkan dosa turunan. Sehingga Amanginang kita diajak bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baru, manusia yang ikut dalam kebenaran firman Tuhan, manusia yang tunduk dalam pengembaran firman Tuhan. Dalam hal ini ada hal yang disampaikan Rasul Paulus yang menjadi dua poin penting, yaitu hidup orang percaya kembali kepada Allah, yaitu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan hidup orang percaya tidak hanya bersedia mendengar pengajaran tentang Kristus, tetapi dia harus bersedia menyambut dia dalam pribadi yang hidup dalam kehidupan kita. Dua pokok penekanan ini bisa kita ambil Amanginang sebagai poin penting bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kita melalui perjumpaannya dengan Yesus Kristus yang kemudian dituliskan dan kita renungkan bersama-sama bahwa sebagai orang percaya itu harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan Yesus itu sendiri. Dan sebagai orang percaya kita tidak hanya dituntut untuk mendengar, mengerti, tetapi kita harus bersedia menyambut dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya bahwa kita harus berpikir, bertindak, dan merefleksikannya. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi kita harus bisa menerima dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara manusia yang lama dan manusia yang baru, tentunya di kehidupan yang lama banyak kegiatan-kegiatan ataupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga kita diajak untuk meninggalkan yang lama itu dan kita pergi ke hidup yang baru. Bagaimana ketika kita meninggalkan pakaian yang sudah lama, kita memakai pakaian yang baru, begitu juga Amanginang ketika kita meninggalkan sifat-sifat yang buruk kita dari segala keinginan-keinginan berdosa dan nafsu yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita hidup dalam kehidupan baru, kita berusaha bagaimana hal-hal yang buruk, nafsu duniawi yang menghancurkan kita di dunia kehidupan kita yang lama, kita memakai pakaian yang baru,
Artiannya hidup kita mengikut dan menuruti kehendak Tuhan dan tetap ada dalam kasih Kristus. Sehingga kita sebagai umat ciptaannya menghadirkan kesejahteraan bagi kita dimanapun kita berada, kepada siapapun kita berada. Karena dikatakan tadi Amanginang dalam nats kita itu, bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkannya. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama supaya kita bisa lepas dari hal-hal yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Orang percaya tidak hanya perkataannya, tapi dengan harus tindakannya. Bagaimana kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari Amanginang. Tentunya tidak ada orang yang mau memakai barang yang sudah rusak atau yang sudah lama jika itu tidak keadaan terpaksa, tentu dia harus memakai yang baru. Sama seperti itu Amanginang, kita harus selalu baru dalam perilaku kita, keadaan kita, situasi kita, tutur kata kita kepada siapapun. Jangan sampai nafsu duniawi itu menghanyutkan kita. Kita menjadi orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang jatuh dalam dosa. Melalui nats hari ini Amanginang cerita Paulus kepada jemaat di Efesus, bagaimana Allah itu sudah memberikan kekuatan, penyertaan kepada kita umat manusia. Dalam Kristus orang percaya diciptakan menurut kehendak Allah. Manusia yang mati telah dihidupkan oleh Kristus. Mati yang dimaksud adalah mati iman kita, tetapi dalam hal ini Amanginang kita kembali dihidupkan oleh firman Kristus itu sendiri. Dan dalam hal ini Paulus menyebutkan bahwa kita benar-benar harus mementingkan dua hal tadi, yaitu percaya dan kembali kepada Allah dan hidup dalam kebenaran. Dan kita sebagai orang percaya tidak hanya mendengar pengajaran tentang Kristus, tapi bagaimana kita harus benar-benar siap menyambut Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari Amanginang dan saudara-saudara sekalian, masih banyak hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kita, kegiatan kita, tapi mulai hari ini Amanginang, marilah kita bersama-sama menjadi manusia yang baru, manusia yang memiliki kehidupan baru bersama Yesus Kristus dengan menciptakan dua hal tadi, bahwa kita hidup sebagai kebenaran dan kekudusan Kristus dan kita harus siap menerima Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas Amanginang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.